Ya, kembali lagi di Hidup Sehat. Tadi kita sudah melihat Viti bagaimana tentang menangani soal persendian tadi. Sudah hadir juga di tengah kita adalah Dr. Rizky, spesialis rehabilitasi medik. Gitu. Oke, dokter. Ini langsung aja mulai yuk, Dok. Ini sebenarnya kalau misalnya kita ada nyeri-nyeri sendi, itu biasanya ada di mana aja nih, Dok? Sebenarnya sih lokasinya bisa di mana aja, mulai dari leher, kemudian bahu, siku, jari-jari nih yang paling sering, kemudian di panggul, lutut, ataupun di pergelangan kaki. Jadi semua sendi bisa mengalami kaku. Iya, betul. Nah, kita praktekin dulu kali ya. Ya, gimana cara peregangannya? Oke, Nah, ke saya aja, Dok. Oh, boleh, Dok. Boleh, Dok. Iya, tapi masih muda kok saya. Ya, jadi ini kan memang yang paling sering dialami oleh orang yang sudah berumur, kurang lebih dari 45 tahun, itu lututnya yang kaku. Nyeri sendi di lutut ya, Iya, Dok ya? betul. Jadi saya akan Saya posisi mempraktekkan, silahkan, Dok. Oke. Ya, Dokter Ekles duduk. Nah, ini pemirsa di rumah bisa mengerjakan latihan ini secara rutin 1 kali sehari ya, Dok ya. Oke. Nah, jadi kita akan memulai seluruh gerakan di daerah kaki. Mulai dari sendi panggul, Dokter Ekles boleh. Panggul, angkat. Angkat. Enggak, Oke, seperti gini. ini. Oke. Ya, ditahan. Ini adalah gerakan stretching. Gerakan stretching ini nanti akan melakukan peregangan pada sendi-sendi yang ada di panggul, kemudian yang ada di lutut. Gerakan ini ditahan biasanya sampai 30 hitungan ya, Dok ya. 30 detik. 1, 2, 3 seperti menghitung detik. Ini adalah gerakan stretching. Bisa kita lakukan bergantian kanan dan kiri. Nah, ini kita lakukan sebanyak 2 kali. Jadi 2 kali kaki kanan, 2 kali kaki Kayaknya kiri. ini enak banget nih sambil nonton TV, sambil sambil nonton TV santai, bisa dikerjakan. ngemil kacang gitu. Oh, nggak bisa ya? Oke. Kemudian yang gerakan kedua dilakukan bisa sambil posisi duduk, ada gerakan. Dokter tadi diulang berapa kali? 2 kali, 2 kali. Jadi 2 kali, 2 kali. Iya. Dan usia berapa aja ya? Iya, Untuk boleh. bisa. Sebelum 40 tahun pun sebenarnya bisa dilakukan. Ataupun yang belum ataupun sudah mengalami kaku pada sendi ya. Kemudian gerakan berikutnya adalah latihan penguatan pada otot-otot paha. Jadi dokter pegangan kemudian sini. Angkat pahanya ke atas 1 kaki. Ya, tahan sampai 5 hitungan. 1, 2, 3 sampai 5 hitungan. Tingginya segitu, dokter? Segini dan harus bernafas, tidak boleh nahan nafas. Karena biasanya silahkan diturunkan. Nah, dokter, maaf, punten potong sedikit, kan ini kaku tuh karena masih 17 tahun tuh udah masih sehat. Nah, tapi kalau masih bagus, tapi kalau yang udah usia lanjut gimana, dokter? Semampunya aja atau? Semampunya. Oh, semampunya. Oke. Semampunya. Ya. Dan bergantian ya, Dok ya? Bergantian kanan sama kiri. Nah, bedanya karena ini adalah latihan penguatan, jadi walaupun dia ditahannya sebentar, pengulangannya banyak, Dok. Berapa kali? 10 kali pengulangan kaki kanan, 10 kali pengulangan kaki kiri, 3 kali. Jadi semuanya ada 30. Nah, betul. Iya. Kemudian gerakan yang ketiga adalah latihan penguatan otot paha lagi. Gimana, jadi diluruskan kakinya, Dok. Gini? Boleh pegangan, dokter boleh pegangan. Ya. Sama, ditahan 5 hitungan. 1, 2, 3 sampai 5 hitungan. Kaki tingginya semampunya ya, dokter ya. Ingat, harus bernafas, tidak boleh tahan nafas. Bernafas dan dilakukan senyaman mungkin ya, Dok ya. Jangan dipaksakan juga ya. Iya, bergantian. Kanan, kiri 10 kali. Ya. Rasanya gimana, dokter Ekles? Ya. Kayak ketarik gitu ya? Ketarik gitu, kayak latihan perut. Tapi sendian. Iya, betul. Jadi kan kalau pada pasien-pasien yang mengalami kaku pada sendi, biasanya pahanya lututnya yang bermasalah, dengan latihan penguatan otot-otot paha itu akan membantu tubuh pada saat pasien itu melakukan aktivitas atau berdiri, semua beban tubuh nggak langsung ke sendi nih, Dok, karena kan sendinya yang bermasalah. Jadi otot-otot itu akan membantu untuk mengambil atau menyangga beban tubuh gitu. Jadi akan mengurangi beban sendi. Setuju banget, dokter. Yang penting dilakukan sesantai mungkin. Jadi biarpun usia lanjut bisa dengan rileks ya. Betul. Tapi badannya tetap bergerak. Iya. Oke. Nah, dokter, ini kan banyak banget ya cerita kayak tentang penderita sendi itu, banyak banget berita yang beredar. Betul. Ini katanya penderita sendi kaku ini lebih banyak wanita daripada pria. Ini fakta atau mitos, Dok? Fakta. Kenapa, dokter? Kok bisa? Kenapa harus cewek lebih banyak, Dok? Ya, sebenarnya sih penyebab nyeri sendi banyak, tapi memang yang terbanyak adalah nyeri sendi yang diakibatkan karena peradangan sendi. Nah, di dalam penelitian itu disebutkan wanita 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan pria untuk mengalami kaku sendi yang diakibatkan karena peradangan sendi. Walaupun ada penyakit-penyakit lain yang bukan karena peradangan sendi seperti pada Parkinson ataupun misalnya karena asap urat atau gout, itu laki-laki justru lebih banyak. Tapi secara prevalensi karena artritis yang terbanyak penyakitnya, maka memang wanita jadinya lebih banyak
Nah, peradangan sendi ini penyebab jadi sampai tiba-tiba ada peradangan sendi itu kenapa, dokter? Nah, biasanya karena yang tersering adalah proses degeneratif. Jadi Degeneratif ya? Ya, jadi ada proses degeneratif atau penuaan pada sendi. Jadi tulang rawan atau bantalan pada sendi yang ada di antara tulang itu mulai menipis karena usia. Nah, kemudian karena aktivitas maka akan terjadi gesekan pada tulang, antar tulang, dan itu mengakibatkan luka atau peradangan pada sendi. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, itu kan juga kan kadang-kadang kalau perempuan ya dokter Ekles ya, ibu-ibu terutama. Masak, Oh ya. iya, banyak banget aktif banget kerjaannya. Belum Betul. lagi kalau anak nakal, aduh kamu jangan dong. Kan semuanya kayaknya tangannya bergerak nih, dokter. Iya. Nah, gimana cara peregangan terapi tangan, dokter? Ada latihan. Jadi Ada? bukan hanya pada lutut nih, Iya. tangan juga ada latihannya, Dok. Sebagai calon ibu-ibu Iya. boleh ya praktekin? Oh, ya, boleh. dokter? Supaya adil ya, ini Mbak Intan Iya. yang akan mempraktekkan gerakan pada tangan. Gimana, Ya, dokter? ini dilakukan pada pasien-pasien yang mengalami kaku nih pada tangan. Nah, ibu-ibu Oke. siap-siap ya Iya. di depan TV ya. Tapi nanti dulu sambil siap-siap dokter Ekles. Siap-siap dulu setelah yang satu ini masih banyak informasi yang menarik. Oke. Nah, ibu-ibu udah pada siap semua kan? Udah siap dengan kursinya? Kita bakalan apa nih dokter Ekles? Kita akan memberikan solusi jika ibu-ibu di rumah saking rajinnya menderita gangguan sendi atau nyeri sendi ya, dokter ya. Oke. Khususnya bagian tangan. Ya, betul. Oke, gimana dokter caranya? Oke, jadi para pemirsa bisa sambil dipraktekin nih ya, sambil nonton. Yuk, nih Mbak Intan akan mempraktekkan. Kita bisa buka dulu tangannya, kemudian kita lakukan gerakan seperti menggenggam. Nah, gerakan menggenggam ini akan memberikan peregangan pada sendi-sendi yang ada di tangan ya, karena sendi-sendi tangan ini banyak sendinya ternyata, walaupun kecil tapi sendinya banyak. Ini tenaganya semana dokter? Kuat banget Enggak, atau? secukupnya aja. Karena ini bukan latihan penguatan, ini stretching. Stretching Oke. sama ditahan 30 hitungan. Ya, kemudian kita lakukan gerakan seperti ini. Nah, sekarang yang akan kita stretch kita regang adalah sendi-sendi yang di sini ya. Nih, sendi yang ruas jari 1 dan ruas jari 2 seperti ini. Sama ditahan 30 hitungan. Kemudian mulai dibuka lebar. Nah, buka lebarnya seperti ini, Mbak Intan. Nah, iya. Dibuka. Jadi dibuka selebar-lebarnya. Sama kita tahan sebanyak 30 hitungan atau 30 detik. Nah, kemudian mencoba gerakan seperti ini. Nah, kemudian bergantian jari-jarinya. Oke. Ini adalah latihan peregangan. Ini diulang, dokter? Diulang. Diulang. Berapa kali diulang, dok? Kalau ini bisa dilakukan 3 kali pengulangan. Ya. Kalau yang tadi kita melakukan gerakan, kemudian kita tahan selama 30 hitungan. Nah, gerakan-gerakan ini adalah gerakan peregangan. Tapi kita juga bisa untuk melatih kekuatan. Perlu bola biasanya. Kita bisa pakai bola, kemudian kita genggam. Kalau latihan penguatan cukup ditahan 5 hitungan, 5 detik, tapi kita tetap harus bernafas. Kemudian kita bisa rilis. Nah, itu bisa dilakukan sebanyak 10 kali 3 set. Jadi totalnya 30 kali ya. Jadi ini Masing-masing ada latihan gerakan ya? kekuatan otot. Kemudian nih biasanya orang-orang tua juga mengalami sendinya tuh nggak bisa lurus. Nah, ini Benar. kita bisa pakai latihan di meja. Oke. Jadi kita bisa lihat ya, oh ternyata sendinya ini nggak lurus. Jadi kita berusaha untuk meluruskan sendi. Kalau tidak bisa, kita bisa dengan bantuan tangan yang satunya Ditekan ya dok? untuk meluruskan sendi-sendi kita sehingga terlihat lurus. Nah, ini bisa ditahan sebanyak 30 hitungan kembali, kemudian rilis. Kemudian kita bisa ulangin lagi sebanyak 2 kali. Keras Oke. dulu ya, terus bisa. Oke, biasanya di sendi-sendi ini nih Mbak Intan. Oh, di sini Nah, dong. iya betul. Nah, kemudian pada posisi seperti ini kita bisa latihan penguatan jari-jari tangan dengan mengangkat tangan satu persatu dan ditahan 5 hitungan. Tahan. Oke. 1, 2, 3 sampai 5 hitungan dan itu diulang di setiap Semuanya jari. nih, dokter ya? Iya, betul. Satu-satu. Kalau sulit bisa ditahan dengan jari yang lain. Nah, kita akan lebih mudah kalau kita memfiksasi jari yang lain. Oh. Ya, kemudian Paling susah jari manis, jari yang dokter. betul. Kenapa dok? Karena dia otot-ototnya ada berhubungan dengan jari-jari yang lain. Oh, aku pikir gitu. karena susah cari yang manis. enggak. Oke, ini sebenarnya latihan sederhana yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu di rumah yang mulai kaku-kaku nih sendinya, seperti itu. Oh, itu bisa Iya. jadi untuk latihan ya dok ya? Iya, betul. Oke, nah dok kan kadang-kadang pergelangan juga suka kaku. Kalau pergelangan ada nggak dok caranya, pergelangan tangan? Nah, jadi sama. Setiap sendi yang kaku itu prinsipnya adalah harus digerakkan sesuai dengan lingkup gerak sendinya. Oke. Jadi kalau seperti pergelangan, kita juga bisa seperti ini kan gerakannya. Gerakannya seperti ini. Kita tahan 30 hitungan. Boleh dibantu tangan yang lain ya berarti ya? Boleh. Oke.
Kemudian kita bisa gerakan sebaliknya 30 hitungan. Ini adalah gerakan sendi. Sebenarnya ada satu lagi nih gerakannya, adalah gerakan seperti begini. Nah, tapi ini miringnya. bisa dibantu. Kita bisa sendiri atau bisa dibantu dengan gerakan tangan. Jadi ada 4 gerakan dari sendi pergelangan tangan. Oke, tapi ini lagi-lagi nggak boleh dipaksa ya dok Ya. ya, harus sesuai ya. Harus sesuai. Tapi kalau stretching itu kadang-kadang lebih bisa kita bantu. Kalau kesulitan, pasiennya bisa kita bantu. Jadi biar kekakuannya itu sebenarnya diatasi dengan bantuan dari kekuatan eksternal, entah tangannya atau dibantu oleh orang lain untuk melakukan. Oke. Nah, Iya, ada lagi dokter. dokter. Ekus nih. Nah, ini kan sekarang kita lagi work from home, Iya, betul. banyak juga ibu-ibu di rumah saking beraktivitas di rumah meningkatkan imunitas, mager dan sambil nyemil. Akhirnya meningkatnya berat badan Berat tadi. badan, ya. Nah, katanya mengakibatkan sendi kaku. Ini fakta atau mitos, Dok? Fakta. Fakta dok. Fakta. Iya. Kenapa, Dok? Nah, memang pada penyakit-penyakit kaku sendi yang diakibatkan karena artritis atau peradangan, berat badan ini ternyata memang menjadi faktor pemberat, walaupun bukan menjadi penyebab ya, tapi merupakan faktor pemberat. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena pada saat berat badan tubuh itu berlebihan, berarti sendi-sendi itu akan menopang berat Ya. secara berlebihan juga. Benar banget. Terutama sendi-sendi yang menopang berat badan tubuh ya, Ya, seperti kaki. di ekstremitas bawah. Oke. Ya, betul. Setuju, Dok. Nah, karena bebannya juga berlebihan, berarti tekanan berlebihan sehingga kerusakan itu akan lebih cepat terjadi. Sehingga kekakuan pun akan lebih berat ya, atau lebih cepat terjadinya. Oh, kalau untuk yang misalnya kita overweight nih dokter, ada nggak sih latihannya dok untuk Terapinya, misalnya Dok? terapi misalnya udah sakit-sakit nyerinya atau tergantung di mana sendinya yang sakit? Atau kembali lagi yang tadi mungkin, Dok? Iya. Oh, ya, peregangan ekstremitas. Iya. Yang Tadi ya. latihan yang tadi yang dilakukan oleh Dr. Ekles tadi bisa dilakukan. Karena tadi kan kita prinsipnya sendi jangan dibiarkan untuk menampung beban hidupnya sendiri gitu. Harus dibantu oleh struktur yang lain. Salah satunya adalah otot. Oke, Gitu. oke. 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 Nah dokter ini kadang-kadang kan ya sendi leher juga suka sakit, suka kaku. Ini ada latihannya nggak dok untuk stretchingnya? Terapinya? Ada. Kayak gimana dokter? Kayak gimana, Dok? Nah, prinsipnya adalah mau dipraktekkan aja Bisa, ya. bisa, Mau. bisa banget. Aku bisa dok, banget. aku ikutan. Ya, ini enak banget nih kalau sambil dilihat kemudian dipraktekkan ya, Dok. Ya. Jadi gerakan leher ini kan ada 6 gerakan ya. Oke. Jadi kita bisa stretching. Stretching pertama adalah, maaf ya, Dok ya. Nggak apa-apa, Ya, Dok. Dokter Ekles lihat ke kanan. Kanan. Maaf, kita bisa enggak. Iya. Oh, oke. Ya, tahan kemudian sama. Dibantu kita tahan, berarti kalau sendiri berarti gini ya? Iya. Oke. Usahakan duduk bersandar supaya ini terfiksasi sehingga oke. benar-benar sendi leher Stretch. itu ya bisa Dia ke stretch. stretch. sandaran Oke. Kita tahan sebanyak 30 hitungan ke kanan. Oke. Kalau belum ada kita sandaran pindah gimana, Dok? ya ke sebelah kiri. Oke. Badannya harus lurus, kemudian ya lehernya ya betul. 30 hitungan 1 2 3 sampai 30. Oke. Kemudian lihat ke depan lagi, kita rileks, kemudian jatuhkan leher ke kanan. Maaf, Dok ya. Bisa Oh, dibantu. gini. Nah, Oke. betul. Ini harus posisi lurus, tegak. Oke. Iya. Kalau sakit itu berarti ada yang salah ya dok? Kaku biasanya ototnya. Oke. Sama, 30 hitungan kita tahan. Ini Kalau juga kaku? Ya, Dok ya. Kemudian kita rileks ke kalau tengah. kaku kita paksakan atau gimana, Dok? Nggak masalah. Nggak masalah. Oh, nggak Dipaksakan sesuai dengan nyeri yang bisa tertolerir. Jangan sampai nyeri banget. Sesuai ya. kemampuan berarti iya, ya? betul. Sebelah Kemudian kiri. sebelah kiri. Tadi gimana ya? Iya, betul. Benar ya? Sebelah kiri sama kita tahan sebanyak 30 hitungan. Ini gerakan keempat. Kemudian kita rileks lagi. Oke. Sekarang nunduk ke bawah. Nunduk. Bisa dibantu, Dok. Oh, gini. Oke. Ya, gini. 30 hitungan. 1, 2, 3 sampai 30. Ya, benar. Wah, ketiduran Oke. nih aku Oh, tadi. ketiduran. Yang tidak sampai Terakhir, Dok. ketiduran. Terakhir, Dok. Kita menengadah, Mbak Intan. Ke atas. Satu Ya, lagi lihat ke menengadah ya. atas. Iya, Oh, ya, gini. boleh, iya sambil didorong. Iya, betul. Ini kita tahan sebanyak 30 hitungan. Oke. Nah, jangan lupa setiap kali kita lakukan latihan itu bukan hanya stretching, ada latihan kekuatan. Jadi kita latihan seperti tadi. Oke, Saya jadi kasih ada dua contoh bagian, Dokter, ya? Dua Stretching bagian. sama Ya, kekuatan. latihan kekuatan. Oke, Oke. ya. Nah, kita lakukan gerakan yang sama tapi kita bantu dengan tadi kekuatan. gimana? Misalnya saya jatuhkan kepala ke kanan. Kanan. Jatuhkan. Oke. Ya, saya tahan. Oh, oke. Satu, Tapi kita melawan ya? ya. Melawan arah. Satu, Gitu. Oke. 2, 3, Kalau sen- 4, 5. Latihan Kalau kekuatan sendiri susah cukup ya, Dok, 5. ya?
Harus Bisa. ada yang bantuin? Bisa. Oh, bisa? Bisa. Gimana? Ini kayak butuh pasangan ya yang bisa Bisa. pegangin. Lebih enak dengan kekuatan orang lain sebenarnya. Tapi kalau Oke. tidak ada, kita bisa dibantu dengan tangan Diri maupun sendiri? optimal. Oh. Nah, ini bisa kita kerjakan di setiap gerakan kepala yang iya, tadi, iya. Dok. Nah, Ini bisa- ya dok. Coba kita sebelah kiri, maaf. Kayak ngedes-ngedes dokter. gitu ya, Dok? Iya, ya, dokter sebelah kiri, Dok. Oke, kira gitu. Dokter, ini badannya Oke. lurus ke depan. Terus ke depan, oke. Ya, kemudian patahkan ke kiri. Patahkan ke kiri. Ini bisa dibantu. Ini Iya, di sini. tahan-tahanan. Oh, tahanan. Ya, Oke. 1, 2, 3, Oke, 4, oke. 5. Jadi kita tahan-tahanan ya. Jadi Iya, kepala betul. gerakan ke bawah, tangan ke atas. Ya, begitu juga untuk gerakan menengok ke kanan, bisa tahan pakai tangan kanan. Oh, gini. Menengok ke kiri, bisa tahan dengan Oke. tangan kiri. Iya. Oh. Kalau setiap latihan kekuatan jangan lupa hanya 5 hitungan dan selalu bernafas, tidak boleh tahan nafas. Oke, 5 hitungan dan berapa kali repetisi dok? Berapa kali diulangi biasanya? 10 kali repetisi, 3 set, berarti ada 30. Jadi kita 10 kali, kita relax, Relax. ya sampai 10 kali. Dan berapa kali sehari dok? 1 kali sehari cukup. Cukup? 1 kali sehari Oke. cukup. Jadi Dok, biasanya itu kita harus- mulai dari stretching, kemudian baru kita lanjutkan ke latihan penguatan otot. Oke. Oh, Paling bagusnya- tepatnya pagi, siang, apa malam dok? Itu sih terserah ya, Terserah pagi ya. juga boleh, siang boleh, malam juga boleh. Oke, oke. Nah, dokter, tipsnya apa nih dok supaya kita bisa tetap sendi tidak kaku seiring bertambahnya usia? Oke, jadi pertama sendi yang kaku itu memang harus dilatih, ya harus dilatih gerakannya supaya kekakuan ini memang tidak menetap atau akhirnya mengakibatkan lingkup gerak sendi ini semakin menetap gitu. Jadi udah nggak bisa digerak-gerakin lagi gitu ya. Terus kedua, Bapak dan Ibu di rumah bisa melakukan gerakan yang seperti tadi secara rutin, cukup 1 kali sehari tapi rutin. Apalagi kalau sudah mulai merasakan adanya kekakuan-kekakuan, jangan sampai sudah berlanjut gitu ya, dan itu akhirnya lebih sulit untuk dipulihkan lagi. Kemudian yang ketiga, setiap gerakan terdiri dari latihan peregangan dan latihan kekuatan otot. Kalau latihan peregangan itu kita tahan sebanyak 30 hitungan, tapi cukup 2 kali saja, kanan sama kiri secara simetris. Kalau latihan penguatan otot itu kita tahan hanya 5 hitungan, tapi banyak repetisinya. Jadi 10 kali 3 set. Jadi totalnya 30 kali dalam 1 kali melakukan gerakan. Nah, itu rutin dilakukan setiap hari. Begitu, Dok. Nah, kayak suplemen harus minum nggak dok? Kayak misalnya vitamin D atau kalsium atau zinc atau yang lain-lainnya? Ada Nah, pengaruh nggak? kalau vitamin D sih sebenarnya tidak ada penelitian yang secara khusus menyebutkan kekurangan vitamin D akhirnya bisa mengakibatkan kaku sendi. Tapi biasanya vitamin D ini karena ada efek untuk imunitas dan dia ada antiinflamasi, biasanya ditambahkan pada kaku sendi yang diakibatkan karena nyeri atau radang sendi. Seperti itu. Iya dokter. Baiklah. Iya. Makasih dokter. Terima kasih dokter Rizky. Sama-sama. Makasih Informasinya dokter. luar biasa. Terima kasih. Iya. Sangat menarik buat masyarakat yang perlu, dan ini penyakit sendi sudah sudah lazim sekarang ya di masyarakat. Iya, udah lazim banget ya. Terima kasih banyak dokter. Makasih banyak dokter.